Oke, kita akan membuat smoothing data dari data time series dengan data volume ekspor migas dalam ribu ton pada tahun 2013 hingga tahun 2023 di bulan Mei yang diambil dari data BPS. Data yang kita ambil kali ini berjumlah 65. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi data, yaitu dengan nilai min, varian, nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk mencari nilai min, yaitu dengan rumus average, lalu dari data pertama hingga data ke-65. Untuk mencari varian, yaitu sama dengan var.p, lalu data pertama hingga data ke-65. Untuk mencari nilai maksimum, yaitu dengan rumus max, lalu data pertama hingga data ke-65. Lalu untuk data minimum, yaitu dengan rumus min, lalu data pertama hingga data ke-65. Lalu selanjutnya, kita akan membuat tabel untuk membuat tabel prediksi untuk di bulan Juni 2023 atau data ke-66, smoothing data dengan nilai alfa yang akan kita gunakan kali ini yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Masing-masing nilai alfa yang akan kita gunakan nanti. Ternyata ada kelebihan tabel dan tabel dapat kita hapus. Oke, selanjutnya kita buat nomor atau data F1 hingga data ke-66. Sebenarnya data yang kita punya itu ada 65, tetapi kita membuat tabel sebanyak 66 berfungsi untuk memprediksi data di bulan Juni 2023, yaitu ada pada data ke-66. Oke, untuk mencari nilai F1 yaitu sama dengan, lalu kita klik data pertama atau nilai aktual pada bulan Januari. Lalu untuk mencari nilai F2 yaitu dengan rumus sama dengan nilai alfa 0,1 dikali nilai aktual data pertama, lalu ditambah 1 dikurangi nilai alfa, lalu dikali nilai F1. Pemberian tanda dolar digunakan agar data tersebut yang sudah kita input tidak berubah. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai alfa 0,2 yaitu dengan rumus yang sama dengan alfa 0,1. Untuk rumus semua hampir sama, hanya dibedakan dari nilai alfanya saja. Untuk lebih jelas dapat dilihat di video untuk rumus-rumus lainnya.
Untuk membuat grafik yaitu dengan cara seperti ini. Kita blok semua data yang akan kita masukkan, lalu kita pilih grafik yang akan kita pilih atau yang kira-kira cocok untuk data tersebut. Untuk data time series, grafik yang paling cocok yaitu menggunakan line, karena dengan menggunakan ini dapat terlihat kemajuan atau perkembangan dari masing-masing data yang kita punya dengan jelas. Oke, dapat dilihat di video grafiknya, yaitu single exponential smoothing. Oke, kita lanjut untuk membuat tabel error, error kuadrat, dan abs error. Tabel ini digunakan untuk mencari nilai MSE dan MAPE. Oke, kita beri nama dari masing-masing tabel yang telah kita buat, yaitu ada error, lalu error kuadrat, dan abs error, masing-masing dari nilai alfa, mulai dari 0,1 hingga 0,9 akan kita buat. Oke, kita beri warna untuk membedakan nilai error, error kuadrat, dan abs error. Oke, untuk mencari nilai error yang pertama 0,1 yaitu dengan cara nilai F1 dari 0,1 dikurangi nilai aktual. Lalu tinggal kita tap-tap sehingga langsung ke bawah, kita tarik. Lalu untuk mencari nilai error kuadrat yaitu dengan cara error 0,1 yang sudah kita cari, lalu kita kuadratkan. Lalu untuk mencari nilai abs error yaitu sama dengan nilai abs, lalu kita masukkan nilai error 0,1. Untuk mencari error 0,2, 0,3 sampai 0,9 yaitu dengan rumus sama yang sudah kita cari sebelumnya, hanya dibedakan nilai F1-nya yaitu dari masing-masing alfa yang sudah kita punya. Untuk lebih jelas dapat dilihat di video. Setelah kita mencari semua nilai error, error kuadrat, dan abs error dari masing-masing nilai alfa, selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk menentukan
penggunaan nilai alfa dari MSE dan MAPE. Dengan adanya tabel ini atau pencarian nilai SME dan MAPE dapat kita simpulkan atau dapat kita peroleh nanti akan menggunakan nilai alfa yang mana yang paling cocok dengan error terkecil. Oke, pertama kita akan mencari jumlah dari error kuadrat dari masing-masing nilai alfa. Untuk penentuan nilai MSE itu digunakan jumlah error kuadrat. Oke, untuk rumus dapat kita lihat di video. Untuk kolom yang tengah ini kita beri nilai alfanya 0,1 hingga 0,9. Lalu untuk mencari nilai MSE yaitu sama dengan jumlah error kuadrat tadi dibagi jumlah data yaitu 65. Lalu selanjutnya dapat kita lihat dengan rumus yang sama untuk penentuan nilai alfa lainnya. Oke, untuk penentuan nilai MAPE itu jumlah yang kita gunakan itu jumlah abs error. Berbeda dengan MSE, yaitu MSE dengan jumlah error kuadrat, sedangkan di MAPE dengan jumlah abs errornya. Oke, untuk rumus dapat kita lihat di video untuk lebih jelasnya. Untuk penentuan nilai MAPE yaitu jumlah yang sudah kita cari tadi dibagi jumlah data yang kita punya. Seperti nilai MSE tadi untuk rumusnya. Oke, setelah kita mencari semua nilai MSE dan MAPE dapat kita lihat error terkecilnya. Itu untuk nilai MSE ini error terkecilnya ada pada alfa 0,3 dan 0,4, sedangkan di nilai MAPE ada pada alfa 0,2 dan 0,3. Dari sini dapat kita simpulkan saja ya, kita buat keputusan kita akan membuat nilai alfa 0,3 karena mempunyai error terkecil. Sehingga nilai prediksi untuk bulan Juni pada tahun 2023 yaitu menggunakan alfa 0,3 yaitu didapat nilai prediksi pada bulan Juni 2023 yaitu 2233,12. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperlihatkan hasil smoothing RStudio kami dengan data migas. Baik, langsung saja kita run dari calling datanya. Nah, di sini muncul data kami yang telah kami import dari Excel. Jadi kami mengambil data migas dengan panjang 65 dari bulan Januari 2018 hingga bulan Mei tahun 2023. Baik, kita kembali. Setelah itu kita run di statistika deskriptif untuk melihat summary dari data migas. Baik, muncul di sini dengan data migas kami dengan panjang 65 dan nilai minimal yaitu 1442, nilai kuartil 12069, nilai median 2271, nilai mean 2365, nilai kuartil 3 2533 dan nilai maksimal 3629. Setelah itu kita lanjut run di mengubah data menjadi data time series.
Ya, jadi bisa dilihat plot yang di sebelah kanan sini sudah terlihat. Di sini merupakan plot time series Migas tahun 2018 hingga 2023. Setelah itu kita lanjut untuk smoothing data yang menggunakan, kita mengambil alpha 0,3 dan 0,4. Jadi setelah itu kita run. Setelah itu muncul SES1 dengan forecast 2233.121. Itu menggunakan alpha 0,3. Yang SES2 menggunakan alpha 0,4 mendapat nilai forecast 2259.778. Jadi di forecast ini sendiri merupakan prediksi dari bulan Juni tahun 2023, yaitu poin ke-66. Setelah itu muncul untuk smoothing parameter dengan alpha 0,3. Dan di sini terlihat plot dari plot data Migas dengan alpha 0,3, yang garis hitam ini merupakan data aktual dan garis merah merupakan data pemulusan yang menggunakan alpha 0,3. Setelah itu kita lanjut. Baik, smoothing parameter dengan alpha 0,4. Di sini yang 0,4 juga sudah terlihat. Yang hitam merupakan data aktual dan yang merah merupakan data pemulusan menggunakan alpha 0,4. Dan di sini nilai SES1 yaitu 9813222 dengan panjang 65, dan nilai MSE1 yaitu 150972.6. Yang kedua SES2 dengan nilai 1000787 dengan panjang 65 dan nilai MSE yaitu 153955.2. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil smoothing kami. Di sini kelompok kami menggunakan MA5, MA6, dan MA12 dengan cara yang dapat dilihat dalam video tersebut. Alasan kelompok kami menggunakan MA5 karena bulan terakhir yang terdapat pada data tersebut adalah bulan Mei 2023. Lalu, alasan kami menggunakan MA6 karena di sini kelompok kami mencari nilai pada bulan ke-6 yaitu bulan Juni tahun 2023. Lalu, alasan kelompok kami menggunakan MA12 karena dalam satu tahun terdapat 12 bulan, di mana kelompok kami menggunakan data per bulan di setiap tahunnya. Lalu, di sini kami akan menghitung error pada masing-masing MA, yaitu MA5, MA6, dan MA12. Cara menghitung error pada MA5 menggunakan rumus Excel C6 min B6 kurung buka kurung tutup pangkat 2, lalu diblok sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Lalu menghitung error pada MA6 dengan rumus D7 min B7 kurung buka kurung tutup pangkat 2, lalu diblok sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Selanjutnya, menghitung error pada MA12 menggunakan rumus Excel E13 min B13 kurung buka kurung tutup pangkat 2 dan diblok sampai dengan bulan Mei 2023 sehingga muncul nilai error pada masing-masing MA. Lalu di sini kami akan menghitung MSE dari masing-masing MA, yaitu
MA5, MA6, dan MA12. Lalu di sini kami menghitung MSE dari MA5 dengan rumus average, lalu diblok semua data yang terdapat pada error MA5. Selanjutnya, menghitung MSE pada MA6 dengan rumus average, lalu diblok semua error pada MA6. Selanjutnya, mencari MSE pada MA12 yaitu dengan cara average selalu diblok semua error yang terdapat pada bagian MA12. Lalu, di sini kami akan membuat grafik Excel dengan cara diblok data aktual, data MA5, MA6, dan MA12 sehingga dapat dilihat grafik yang terjadi pada data kami seperti gambar dalam video tersebut. Ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan kasih tutorial untuk menghitung moving average menggunakan R. Ya, di sini udah ada data yang tertera, tinggal kita run aja. Ini package-nya. Selanjutnya, yang pertama itu kita impor data dulu melalui Excel seperti ini. Ya, ini kurang lebih datanya. Nah, oke, selanjutnya ini deskripsi datanya, ada length, crush, mode, data minimum, kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan maksima datanya. Oke, selanjutnya di sini ada plotnya antara data migas dan bulannya. Di sini plot time series migas tahun 2018 sampai 2023 yang ada di data kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada pemulusan menggunakan MA5 yang kurang lebihnya datanya menjadi seperti ini. Lalu pemulusan menggunakan MA6 seperti ini. Dan ini pemulusan data menggunakan MA12. Ya, seperti ini. Oke, ini data yang aktual dari MA5, MA6, dan MA12-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya ini ada plot perbandingan plot perbandingan aktual MA5, MA6, dan MA12. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini plot perbandingan aktual MA5, MA6, dan MA12 yang lebih jelas seperti ini. Dan selanjutnya ada menghitung SSE dan MSE menggunakan MA5 terlebih dahulu. Yang hasilnya ada di sini. Oke, lalu di sini menghitung SSE dan MSE menggunakan MA6. Ya, di sini sudah. Selanjutnya menggunakan MA12. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.